Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Skaudi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Udah lama gak ketemu ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang cukup menyeramkan ya. Ini dikirim oleh sebentar. Namanya Mbak Ayu Wandira yang menceritakan pengalamannya ketika dia bekerja di sebuah perpustakaan daerah. Perpustakaan yang cukup tua, yang cukup besar ya. Ya, kalau saya bilang sih ini kejadiannya benar-benar di luar nalar ya. Seperti apa ceritanya? Ini dia cerita dari Mbak Ayu Wandira, hanya di Mencekam menceritakan email kamu. Usia saya saat ini adalah 21 tahun dan saya bekerja di sebuah perpustakaan daerah yang ada di salah satu kota di Indonesia. Ketika perpustakaan daerah ini membuka lowongan pekerjaan, saya sangat antusias untuk mengirimkan lamaran pekerjaan saya ya. Dan berharap dengan sangat bahwa saya bisa diterima di perpustakaan ini ya. Walaupun banyak yang berkata bahwa bekerja di perpustakaan itu tidak akan membuat kita kaya. Ya, tapi saya menyanggah itu. Mungkin kita tidak bisa kaya secara material, tapi kita tentu akan kaya dari segi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan itu adalah hal yang lebih-lebih daripada memiliki kekayaan harta yang melimpah. Itu menurut saya pribadi ya. Dan akhirnya waktu itu Allah mengabulkan doa saya. Setelah lamaran dikirim, tidak lama perpustakaan daerah itu mengirimkan sebuah email yang meminta saya untuk datang, tes, dan interview. Dan setelah melewati proses yang cukup panjang, saya datang waktu itu di hari Senin dengan menggunakan pakaian hitam putih. Saya senang banget waktu itu. Ternyata saya diterima di perpustakaan itu. Saya juga ya saking senangnya saya ya sampai peluk dan cium ibu saya kala itu ya mendapatkan kabar itu, dan di keesokan harinya saya bekerja melangkah dengan hati yang sangat bahagia. Kayak seolah-olah itu di depan mata tuh kayak mau dapetin ribuan kilo emas gitu ya. Ya agak berlebihan memang, tapi ya mungkin teman-teman semua bisa merasakan kebahagiaan saya. Perpustakaan daerah itu memiliki 3 lantai dan itu benar-benar membuat saya takjub. Ada 2 gedung yang terpisah ketika saya masuk dari gerbang depan. Gedung yang pertama itu terlihat ya, dan itu gedung pertama itu untuk buku anak-anak. Sedangkan gedung utamanya itu gedungnya lebih besar dari gedung yang pertama, ya, gedung yang kedua ini. Dan bukunya lebih banyak tentunya. Ya pokoknya jauh lebih besar dari gedung yang pertama. Tapi gedung yang kedua ini punya bangunan yang klasik ya. Seperti bangunan zaman Belanda ya. Mungkin kalau boleh saya analisa, gedung yang kedua ini adalah gedung utama, gedung pertama dibangun. Dan gedung di depannya itu adalah gedung baru ya. Kayak bangunan baru gitu. Soalnya ya mungkin kalau ngelihat dari cat, itu warna catnya sama-sama baru. Tapi dari desain bangunannya ini kelihatan beda ya. Saya akhirnya datang ke perpustakaan itu menggunakan motor. Dan terlihat juga ada beberapa orang yang berseragam hitam putih. Dan ya saya tidak membuang waktu menghampiri beberapa orang, berkenalan dan berharap bisa mendapatkan teman-teman baru. Hingga akhirnya saya berkenalan dengan seorang gadis bernama Suci. Dan ya saya dan Suci akhirnya selama beberapa waktu bersama gitu ya di perpustakaan itu bekerja bareng. Akhirnya saya dan Suci menjadi orang yang paling dekat ya. Akrab gitu. Nah tapi yang berbeda
saya itu begitu menggemari buku ya. Dan Suci ini kebalikan dari saya. Jadi Suci itu ya bekerja di situ ya hanya gugur kewajiban aja gitu ya. Beda dengan saya yang kayaknya takjub melihat beberapa buku baru atau bahkan buku-buku lama yang baru saya lihat. Suci bekerja sudah lebih lama dari saya. Dan kelihatan kalau secara hobi dan minat itu sebenarnya sama, makanya kita ngobrolnya nyambung. Tapi kalau ngobrolin buku itu enggak ya. Kemudian kalau saya ngelihat Suci itu beres-beres buku ya, segimana yang orang beres-beres buku yang gak suka buku aja gitu ya. Jadi cuma bersihin debunya terus kemudian ditaruh lagi, ngerapi-rapiin sesuai abjad gitu ya. Sedangkan saya kalau lagi bersihin buku tuh kayak yang sampai detail banget, debu-debu di balik bukunya benar-benar saya harus bersihin gitu ya. Bahkan sela-sela lemari yang ada debu dan kotorannya tuh saya benar-benar detail karena ya sebegitunya lah saya sama buku gitu ya. Saya bekerja dengan segenap jiwa raga gitu ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin upah atau salary, ya memang tidak besar, tapi UMR dan itu rasanya buat anak-anak yang baru lulus sepertinya itu sudah lebih dari cukup ya untuk menabung, untuk ngirim ke orang tua gitu ya. Ya, kita langsung aja ke bagian yang buat saya terheran-heran atau mungkin bisa dibilang bagian paling mengerikan di cerita ini. Seperti yang saya bilang tadi, perpustakaan daerah ini bisa dibilang ini adalah perpustakaan yang punya sejarah, perpustakaan tua, dan selain bangunannya tua, banyak juga buku-buku yang usang yang cuma tergeletak di beberapa sudut ruangan gitu ya. Ada juga beberapa peta-peta gulungan itu yang besar banget yang seolah-olah kayaknya sebentar lagi menunggu dimusnahkan aja gitu ya. Ya kalau saya pribadi jujur daripada dimusnahin mending buat saya aja dibawa pulang gitu. Setiap saya akan masuk ke dalam ruangan yang dimana di ruangan ini berisi buku-buku yang tua, itu saya beberapa kali melihat sosok. Entah itu sosok manusia atau apa ya, yang jelas sosok itu memang menyerupai seseorang yang ketika saya lagi membereskan, misalkan saya membereskan satu sisi rak buku gitu ya. Nah dari celah-celah buku itu kan saya bisa melihat sisi rak buku di seberang saya gitu. Nah kadang beberapa kali itu saya suka melihat sosok yang sedang bersujud, atau mungkin teman-teman tahu ada yang namanya posisi Kowtow. Kowtow ini budaya lama ya yang orang lakukan ketika sedang menghormati orang dengan kedudukan tertinggi. Itu biasanya bersujud dengan keningnya tuh ditahan pakai buku-buku jari gitu ya. Itu posisi Kowtow. Nah seperti itu, jadi seperti orang bersujud. Tapi ketika saya menyadari di balik sisi rak buku itu ada sosok itu tiba-tiba merangkak dan cepat sekali gitu menghilang. Ya jadi saya biasanya melihat dulu dari ujung mata saya, dari ekor mata saya gitu. Saya melihat, oh ini kayak ada orang yang bersujud. Nah ketika saya pastikan melihat dan saya menyibak beberapa buku yang ada di rak saya, itu sosok itu seperti merangkak dan menghilang. Nah itu yang
beberapa kali saya lihat dan itu tidak saya ceritakan ke teman-teman saya. Mungkin takutnya teman-teman saya nggak percaya kemudian saya jadi dibully gitu kan. Atau mungkin dengan cerita saya teman-teman saya jadi malah takut nggak mau satu shift bareng saya atau nggak mau nungguin bagian gedung itu gitu. Oh iya, sosoknya itu saya rasa perempuan ya kalau kelihatan dari rambutnya dan bajunya juga pakai semacam dress berwarna kuning lusuh. Cuma saya nggak bisa lihat mukanya karena menghadap kayak bersujud gitu kan, menghadapnya wajahnya tuh menghadap ke bawah. Itu beberapa kali terjadi hingga suatu waktu saya mengalami lagi kejadian yang di luar nalar. Sistem bekerja di perpustakaan daerah itu kan di rolling ya. Terkadang saya ditempatkan di gedung yang baru itu untuk menjadi resepsionis gitu ya. Untuk nulis-nulis buku yang dipinjam, terus kemudian nyetak-nyetak kartu anggota yang baru. Ya begitulah. Nah di suatu waktu itu saya ditempatkan di gedung yang tua ya, gedung yang lama, yang besar itu ya. Saya di situ waktu hari itu ditempatkan di bagian loker tempat penitipan tas. Nah, saya waktu itu pertama kalinya tuh ditempatkan di bagian loker tas itu. Pegawai yang bekerja di bagian itu memang lagi izin ya dan duduknya memang hampir di area yang sama dengan bagian resepsionis tapi agak masuk ke dalam. Waktu itu ada salah seorang pengunjung yang datang dan saya memberikan kartu nomor loker dan saya meminta pengunjung untuk mengambil barang-barang penting yang ada di tas. Untuk kemudian tasnya nanti saya letakkan di sebuah ruangan memanjang yang di bagian belakang saya. Dan ketika saya mau menaruh tas itu ke lemari-lemari atau loker-loker itu ya, saya tuh kayak ngerasa kayak berpindah dimensi mungkin ya. Semuanya tuh kayak berubah. Saya tuh kayak dipaksa masuk ke dalam sebuah kehidupan yang lain. Dan yang saya tangkap dengan mata kepala saya sendiri, loker-loker itu berubah menjadi lemari-lemari yang panjang. Kemudian udara di situ menjadi sangat dingin. Jadi kayak loker itu kayak tempat penyimpanan sesuatu gitu. Mungkin kalau boleh saya asumsikan fungsi dari loker dan tempat dingin seperti ini tuh seperti tempat untuk penyimpanan jenazah. Saya benar-benar nggak percaya apa yang saya lihat waktu itu. Beberapa pintu dari lemari-lemari dingin tempat penyimpanan jenazah itu kemudian terbuka satu persatu. Dan suasana yang tadinya dingin jadi semakin dingin. Saya jadi kayak orang yang membeku gitu ya, gak bisa bergerak. Apalagi kemudian saya melihat dari tempat saya berdiri, kepala beberapa jenazah itu keluar. Jadi pintu lokernya kebuka, kemudian kayak ada kepala keluar dari beberapa lemari jenazah itu dan baunya sangat-sangat tidak menyenangkan ya. Bau busuk yang luar biasa. Itu saya bingung mau ngapain gitu ya dan saya berasa berada di dimensi itu kayak lama banget dan saya gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa menggerakkan sedikit pun anggota tubuh saya. Kemudian saya dalam hati cuma bilang, ini gak bener nih, ini semoga ini cuma mimpi dan ini cuma ilusi mata doang. Ya saya berusaha mencoba memberikan kalimat-kalimat positif di kepala saya. Dan akhirnya saya diselamatkan oleh sebuah panggilan yang memanggil nama saya. Kemudian tangan saya ditarik keluar dari dimensi itu. Dan ketika saya sadari, itu adalah Suci. Kemudian Suci bertanya, kenapa kok
saya ngelamun di situ kayak orang ketakutan, katanya begitu. Saya bilang, saya nggak ngelamun, tapi saya lagi mengalami sesuatu. Saking paniknya saya, akhirnya saya cerita sama Suci. Semua yang saya alami, baik itu tadi ya, kayak pindah dimensi maupun sosok yang seperti merangkak itu. Saya ceritain semua ke Suci dan Suci cuma bisa diam. Tapi dia dalam diamnya menepuk pundak saya. Kemudian dia bilang begini, ya itulah kenapa saya tidak suka buku-buku tua, kata Suci gitu. Dan ternyata Suci juga pernah mengalami hal serupa. Ya mungkin itu jin ya yang betah tinggal di situ. Dan beberapa teman kita juga ternyata mengalami hal aneh-aneh lainnya gitu ya. Yang mungkin bisa saya ceritakan di lain waktu. Tidak sama dengan pengalaman saya, tapi pengalaman-pengalaman aneh yang lainnya juga ternyata tidak kalah uniknya. Ya itu dia Mencekam di hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Dan katanya ada cerita yang akan diceritain lagi sama Mbak Ayu ini tentang perpustakaannya ya, masih tentang perpustakaan yang ada di gedung tua di lantai 3. Seperti apa ceritanya? Kayaknya serem nih ya. Ditunggu ya Mbak Ayu Wandira ceritanya. Kalau gitu jangan lupa juga buat warga Sukawudi semua yang punya cerita horor, silakan bisa langsung aja kirim ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Dan jangan lupa di-share ya cerita-cerita di channel ini ke teman-teman yang suka cerita horor. Dan juga di-like, di-komen kalau perlu, di-subscribe. Jangan lupa ya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.